Bab 1391. Jonathan. Yosua perlahan-lahan menoleh ke arah Jonathan. Berpikir bahwa Yosua telah bangun, Jonathan dengan cepat mengangguk padanya sebagai jawaban. Saat bertemu dengan tatapan kosong Yosua, Jonathan merasa ada yang tidak beres. Yosua. Jonathan mencoba membangunkan anima Yosua, tetapi pada saat berikutnya, Yosua langsung mematerialisasikan jarum spiritual dan meluncurkannya langsung ke tengkorak Jonathan. Brengsek kau! Diiringi dengan umpatan keras, 7 perisai roh muncul di sekitar Jonathan. Di depan alisnya, jarum spiritual sepanjang 1 kaki dengan menakjubkan menembus ke 7 perisai roh sebelum perlahan-lahan berhenti. Meski begitu, jarum spiritual itu menusuk sekitar 1 inci ke dahi Jonathan. Jarum terbang itu bukanlah sebuah entitas fisik, jadi tidak akan membahayakan ketika memasuki kepala. Seandainya jarum terbang itu berhasil menembus, medan kesadaran Jonathan pasti akan meledak sepenuhnya. Bahkan jika Jonathan berhasil selamat, dia pasti akan terluka parah. Jonathan perlahan melangkah mundur, menghunus pedang surga, dan mengarahkannya langsung ke arah Yosua. Apa yang terjadi, Cipres? Jonathan berteriak. Segel di tengkorak Cipres terangkat, dan setelah mendengar pertanyaan Jonathan, dia mengeluarkan tawa dingin dan mengejek. Dan di sini saya pikir Anda tahu segalanya. Jika Anda ingin tahu mengapa, tanyakan saja sendiri. Persetan denganmu. Dengan sebuah pukulan backhand yang cepat, Jonathan menghunus pedangnya. Bila pedang surga meluncur melewati kulit kepala Cipres, mengiris-iris jilbab hijaunya dan mengiris beberapa helai rambut peraknya dalam satu gerakan cepat. Graeme berdiri tepat di depan Jonathan, menghalangi jalannya sambil berkata, "Jonathan, kita harus masuk ke Yanopolis, dan kita masih membutuhkan kekuatan keluarga Mallory. Pembudidaya alam ilahi adalah makhluk yang langka di dunia kecil." Wajah Jonathan berubah menjadi sangat tidak sedap dipandang saat dia menatap Graeme. "Tuan Blackwood, apakah menurut Anda keluarga Mallory masih akan membantu kita memasuki Yanopolis?" Pada titik ini, Graeme mengerti bahwa kebencian antara keluarga Mallory dan Jonathan tidak dapat didamaikan. Sambil menoleh ke arah Cipres, Graeme berkata untuk terakhir kalinya, "Cipres, saya harap kamu bisa melepaskan kebencian masa lalumu." Sebelum Graeme sempat menyelesaikan kalimatnya, Cipres memotongnya dengan cibiran, "Berhentilah mencoba membujukku. Orang dengan tingkat kultivasi dan usia kita tidak takut mati, Graeme. Rencanaku untuk melawannya telah gagal hari ini, dan aku jatuh ke tangannya. Aku menerima takdirku." Tatapan Cipres setajam pedang ketika dia menatap Jonathan. "Biar ku beritahu sesuatu, nak. Aku pasti akan membunuhmu jika kamu cukup lembut hati untuk membiarkanku keluar." Mendengar kata-kata Cipres, Graeme menghela nafas dan kembali ke sisi serius. Jonathan menatap Cipres, melihat penerimaannya yang tak kenal takut akan kematian. Dia sedikit melambaikan tangannya. Seperti boneka, Cipres terikat oleh berbagai formasi. Dia dipanggil oleh Jonathan untuk berdiri di depannya, mengambil posisi yang sebelumnya dia tempati. Jarum spiritual, yang membeku di udara, diarahkan langsung ke dahi Cipres. Pada saat itu, yang harus dilakukan Jonathan hanyalah mengangkat 1 jari, melepaskan formasi yang mengikat jarum tersebut, dan jarum itu akan menembus medan kesadaran Cipres, mengubahnya menjadi mayat hidup. "Aku memberimu 1 kesempatan terakhir, Cipres. Kau mau bicara atau tidak?" Cipres menatap Jonathan dengan dingin saat dia menjawab, "Jika aku mati, keluarga Mallory akan tanpa kultivator alam ilahi dan pasti akan menghadapi konsekuensi diambil alih oleh keluarga lain. Karena keluarga Mallory tidak akan ada lagi, mengapa saya harus peduli apakah kalian bisa keluar atau tidak? Semoga Anda dan sisa-sisa keluarga Whiteley binasa sepenuhnya di dunia kecil ini." "Haha." Diiringi dengan tawa gila Cipres, Jonathan mengangkat tangannya dan dengan paksa menamparkan dahi Cipres. "Ruang ilahi." Jonathan berbisik pelan, dan jarum spiritual yang ia lepaskan menembus telapak tangannya dan menembus ke dalam medan kesadaran Cipres. Bang! Hanya suara dengusan pelan yang menggema, dan tubuh Cipres seperti kehilangan seluruh kekuatannya, merosot lemah ke dinding peti mati di belakangnya. Saat Cipres jatuh ke tanah, Jonathan juga terhuyung-huyung ke arahnya. "Jonathan!" Graeme ingin melangkah maju untuk membantu, tetapi langkahnya terhenti oleh penghalang yang dipanggil dengan lambaian tangan Jonathan.
Jonathan, apa kau sudah gila setelah semua pembunuhan itu? Sirius berteriak keras pada Jonathan. Jonathan menatap Sirius dengan wajah pucat. Maafkan aku, Sirius, aku tidak bisa mempercayai siapapun saat ini. Tadi, Jonathan telah mengandalkan indera spiritualnya yang kuat untuk secara paksa mengaktifkan ruang dewa. Biasanya, bahkan jika seorang kultivator alam ilahi mengalami pukulan berat pada indera spiritual mereka sama sekali tidak dapat dikendalikan oleh kultivator alam dewa seperti Jonathan. Tetapi dengan jarum spiritual Yoshua, sangat mungkin untuk menghancurkan medan kesadaran Chipres. Yang perlu dilakukan Jonathan adalah menarik Chipres ke dalam medan indera spiritual yang telah dia ciptakan saat medan kesadaran Chipres benar-benar hancur. Dia kemudian akan dengan cermat mengeksplorasi ingatan Chipres, dengan mengandalkan metode kultivasi ruang ilahi yang mengabaikan konsep waktu. Tentu saja, mengambil risiko seperti itu akan sangat berbahaya. Waktu yang tepat sepenuhnya bergantung pada penilaian Jonathan. Jika Jonathan memasuki medan kesadaran Chipres terlalu lambat, dan indera spiritual Chipres telah hancur total, maka tidak ada informasi yang berguna yang dapat ditemukan lagi. Namun, jika dia masuk terlalu cepat, serangan indera spiritual Yoshua akan membunuh dua orang. Meskipun dia masuk sedikit lebih lambat dari yang diharapkan, Jonathan terus memperkuat ingatan Chipres sebelum masuk, memungkinkannya untuk terus merenungkan situasi Yoshua. Jadi, cukup mudah untuk menemukan potongan ingatan terakhirnya. Ramuan pengikat jiwa tumbuh subur di tempat yang sangat negatif, mengambil makanan dari kebencian dan energi mayat orang mati. Itu adalah benda yang sangat negatif di dunia. Meskipun benda ini akan sangat bermanfaat bagi indera spiritual seseorang, benda ini harus diserap secara perlahan saat dikonsumsi. Selain itu, dibutuhkan sesuatu yang sangat positif untuk menetralisir efek obatnya. Jika tidak, seseorang akan berakhir seperti Yoshua. Meskipun kesadarannya telah pulih, pikirannya terjerat dengan segala macam emosi negatif. Jika masalah ini tidak segera diatasi, ada kemungkinan Yoshua akan benar-benar kehilangan dirinya sendiri di bawah beban emosi negatif itu, menjadi monster yang hanya tahu pembantaian. Jonathan hampir terjatuh beberapa kali saat ia berjalan ke arah Chipres, yang berjarak kurang dari 5 meter. Setengah berlutut di samping Chipres, dia mengangkat pedang surga dan memotong jari-jari Chipres. Pil pembakar hati. Menurut ingatan Chipres, Jonathan mengeluarkan sebuah kotak batu giok seukuran telapak tangan dari cincin penyimpanan. Benda ini adalah kebalikan dari ramuan pengikat jiwa. Bahkan melalui kotak batu giok itu, Jonathan masih bisa merasakan panas terik yang dipancarkannya. Kemarilah. Jonathan mengulurkan tangan dan dengan paksa meraih Yoshua, yang berada beberapa meter jauhnya, dan menariknya ke depannya. Membuka kotak giok, Jonathan mengeluarkan sebuah pil obat berwarna emas yang terlihat seperti kacang kedelai. Whiteley, seseorang tidak boleh kehilangan hati nuraninya dalam hidup. Apakah saya bisa keluar dan melihat istri dan anak-anak saya, itu semua tergantung pada Anda sekarang. Bab 1392. Dengan susah payah, Jonathan berhasil menempatkan pil Hertfire di tangan Yoshua yang terikat. Saat pil obat tersebut masuk ke dalam mulut Yoshua, tubuhnya mulai meronta-ronta dengan keras. Namun, di bawah kendala berbagai formasi, semua perjuangannya tampak tidak berdaya. Menurut ingatan Chipres, pil api hati diekstraksi dari tubuh binatang iblis yang hidup di dalam magma. Zat ini sama sekali tidak bisa dibuat oleh manusia. Itu adalah produk dari binatang iblis yang memadatkan semua racun api bumi di dalam tubuh mereka untuk perlindungan diri. Sampai saat itu, benda itu adalah harta yang langka dan tak terjangkau. Namun, benda itu diberikan secara langsung kepada Yoshua oleh Jonathan. Ramuan pengikat jiwa adalah komponen yang sangat negatif, dan dikombinasikan dengan harta duniawi yang sangat positif. Jika dikonsumsi secara terpisah, keduanya merupakan obat utama yang sulit ditemukan. Tapi kemudian, kedua harta yang sangat berlawanan itu semuanya masuk ke dalam perut satu orang, dan dimasukkan dengan sangat kasar, tanpa pemurnian atau pencampuran. Di dalam peti mati, Yoshua kini perlahan-lahan mengambang di udara. Di atasnya, warna samar ungu dan oranye terus bergantian. Tak lama kemudian, kedua aura itu menghancurkan tubuh fisik Yoshua. Aura dari ramuan pengikat jiwa berwarna ungu menyapu, seketika mengubah kulit Yoshua sekeras es.
Namun, ketika energi dari pil api hati berganti, daging beku itu segera berubah menjadi lumpur dan rontok. Bahkan di bawah Yoshua, potongan-potongan daging dengan cepat menumpuk di tanah, bau darah yang tak tertahankan terus-menerus menyerang indera semua orang yang hadir. Secara logika, dengan tingkat kerusakan fisik seperti itu, Yoshua seharusnya sudah lama meninggal. Namun, dalam siklus bergantian antara suhu yang sangat dingin dan sangat panas itu, sebuah kekuatan hidup yang luar biasa kuat telah lahir kembali. Kekuatan hidup itu hanya berupa benang yang samar, seperti membandingkan samudera luas dengan setetes embun, sesedikit benang yang diberikan seboksia kepada Yoshua. Namun, jejak aura itulah yang dapat dengan cepat mengisi kembali tubuh Yoshua yang terfragmentasi dalam waktu singkat. Jonathan menatap dengan mata terbelalak ke arah Yoshua di kejauhan, tatapannya penuh dengan keheranan. Di bawah perpaduan antara yang sangat negatif dan sangat positif, kekuatan seperti apa yang lahir yang dapat jauh melampaui fungsi kekuatan kehidupan. Kekuatan kehidupan adalah turunan dari prinsip of life, dan itu sudah menjadi kekuatan terkuat di bawah prinsip ini. Tapi dibandingkan dengan kekuatan di depan mata saya, itu sama sekali tidak layak disebut. Mungkinkah ini adalah kekuatan yang setara dengan prinsip? Tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya muncul dari tabrakan kedua kekuatan itu. Bahkan dengan ingatan Cipres di benaknya, Jonathan tidak dapat menemukan satu pun jawaban. Bagaimanapun juga, kedua benda itu adalah obat yang hebat dari langit dan bumi. Bahkan jika seseorang telah meminumnya sebelumnya, mereka digunakan bersama dengan banyak obat lain untuk menetralisir khasiat obat mereka untuk mencapai tujuan pemeliharaan dan penyembuhan. Namun, pada saat itu, kedua elemen di dalam tubuh Yoshua secara mandiri saling bertarung satu sama lain. Seolah-olah semangkuk air jernih dituangkan ke dalam panci berisi minyak mendidih. Situasi di dalam tubuh Yoshua benar-benar di luar kendali. Graeme menoleh ke arah Jonathan dan berteriak, "Jonathan, lepaskan aku. Saya harus memeriksanya. Yoshua tidak boleh mati." Pada saat itu, Jonathan bersandar pada dinding bagian dalam peti mati, berjuang untuk tetap tegak. Sebelumnya, dia secara paksa menggunakan ruang ilahi, yang berada di luar tingkat kultivasinya. Itu memang terlalu berat untuk ditangani. Pada saat itu, Jonathan merasa pusing, dan kepalanya berdenyut-denyut. Jika bukan karena takut Yoshua akan mengamuk dan membunuhnya, Jonathan akan bersikeras untuk berbaring dan tidur nyenyak. Dia tidak akan mati. Jonathan menggelengkan kepalanya dengan lemah, berbicara dengan nada lemah, "Saya bisa merasakannya." Di dalam tubuh Yoshua, ada gelombang energi yang terus-menerus menstimulasi kelahirannya kembali. Selama efek dari ramuan pengikat jiwa dan pil api hati serupa, anak ini dapat menyelesaikan transformasi dan tidak akan mati. Di dalam peti mati itu ada medan kekuatan Jonathan. Dengan bantuan formasi di dalamnya, Jonathan bisa merasakan fluktuasi energi sekecil apapun. Di sisi lain, ada Yoshua, yang membawa energi kematian. Pada saat itu, Yoshua hidup di ambang kematian, menyimpan vitalitas di dalam dirinya yang bahkan bagi Jonathan sangat menakutkan. Mendengar hal itu, Graeme tidak banyak bicara. Semua orang mulai diam-diam fokus pada perubahan yang terjadi pada Yoshua. Selama setengah jam atau lebih, cahaya oranye dan ungu pada Yoshua tidak pernah memudar. Di tengah-tengah cahaya yang berganti-ganti, tubuh Yoshua akhirnya menyelesaikan penggantian ke-9. Akhirnya, ketika daging dan darah di dadanya kembali pulih, Yoshua akhirnya membuka matanya. Dengung. Dengan nyanyian lembut, semua penghalang di sekitar Yoshua hancur. Mendarat dengan lembut di tanah, Yoshua benar-benar telanjang. Belum lagi pakaiannya, yang telah lama hancur setelah 2 obat kuat, tetapi bahkan rambut di tubuhnya benar-benar hilang. Graeme memandang Yoshua dan berseru kaget, tubuh yang tak bercacat. Hanya ketika Yoshua mendengar teriakan itu, dia akhirnya menyadari keadaan di sekelilingnya yang tidak biasa. Jonathan. Yoshua dengan cepat bergerak ke sisi Jonathan. Bahkan dia sendiri tidak menyadari bahwa dia dengan mudah melewati penghalang penahan yang dibuat oleh Jonathan untuk perlindungannya sendiri, tidak menggunakan apapun kecuali tubuh fisiknya. "Apa yang kamu lakukan?" Yoshua bertanya dengan berat, lalu berbalik untuk melihat ke arah Graeme. "Apa kalian yang melakukan ini?" Sirius sedikit terkejut saat melihat perubahan drastis pada aura Yoshua. "Meskipun aku mungkin bukan tandingan Yoshua sebelumnya,
jarak di antara kami tidak sebesar ini. Tapi sekarang, jelas tidak ada sedikit pun fluktuasi energi spiritual dari Yoshua. Hanya satu lirikan mata tadi yang membuat saya merasa tercekik. Ini tidak mungkin. Ini hanya 2 pil. Tidak mungkin mereka bisa memiliki efek yang begitu signifikan. Dengan gelombang energi spiritual, Jonathan berhasil meraih lengan Yoshua, dan berkata dengan susah payah, bukan mereka. Engkaulah yang melakukannya. Yoshua, meskipun kamu mengesankan, tidak perlu memamerkannya agar semua orang bisa melihatnya, bukan? Kenakanlah pakaianmu. Jonathan melemparkan satu set pakaian olahraga kepada Yoshua. Itu adalah tindakan yang tampaknya biasa, mirip dengan bernapas, yang menyebabkan medan kesadaran Jonathan berdenyut-denyut dengan rasa sakit. Jonathan, Yoshua ingin mengumpulkan energi spiritualnya untuk menangkap Jonathan yang pingsan, namun ternyata tubuhnya benar-benar kosong, tanpa jejak energi spiritual. Selain itu, bahkan tidak ada sedikit pun energi mental yang tersisa. Jika bukan karena kemampuannya untuk menggunakan penglihatan batinnya dengan bebas, Yoshua akan mengira dia telah jatuh ke tingkat manusia biasa. Tingkat kultivasi saya. Yoshua terkejut, namun banjir ingatan melonjak seperti gelombang pasang. Segala sesuatu yang terjadi setelah dia pingsan, suara-suara yang dia dengar, dan adegan setelah minum obat mulai jelas seolah-olah kabut akhirnya terangkat. Anda menyelamatkan saya. Sebelumnya, Yoshua hanya tersesat dalam kekacauan, tetapi telinganya masih berfungsi dengan baik. Semua percakapan, suara-suara, dan pemandangan yang dia lihat saat terbangun setelah meminum ramuan pengikat jiwa, semuanya muncul adegan demi adegan di benak Yoshua. Kau akhirnya ingat, Jonathan berkata sambil tersenyum pahit. Yoshua, aku telah menaruh semua harapanku padamu. Bab 1393. Bahkan dalam kondisi setengah sadar, Yoshua samar-samar tahu bahwa Jonathan telah bersekutu dengan beberapa keluarga terhormat. Namun, ketika sampai pada hal-hal yang spesifik, dia hanya memiliki pemahaman yang dangkal. Terutama ketika Jonathan menyegelnya di dalam peti mati, Yoshua tidak bisa melihat apa yang terjadi di luar. Pada saat itu, Yoshua hanya bisa bingung dengan kata-kata Jonathan. Apa sebenarnya yang ingin kamu katakan? Pada saat itu, Jonathan terbaring di dalam peti mati, matanya tertuju pada tutup peti mati yang gelap gulita di atasnya. Saya telah menguras tenaga rohani saya dan perlu beristirahat. Aku akan menyuruhmu dan Tan Blackwood keluar. Aku juga akan memberikan segel tangan formasi, tapi kau harus membawa peti mati ini di punggungmu. Karena 4 keluarga terhormat ingin berkolaborasi denganmu, kaulah yang mereka inginkan, Yoshua. Seboxia sekarang sudah mati, sementara aku pada dasarnya sudah kehabisan semua jurus. Aku tidak lagi mampu bersaing dengan orang-orang tua dari keluarga terhormat. Mengingat bahwa Anda telah datang mencari dunia kecil, Anda pasti memiliki banyak rahasia tentang hal itu. Jika bukan karena itu, keluarga Whiteley tidak akan bertahan selama bertahun-tahun untuk mencoba memasuki dunia kecil. Saya tidak tahu pilihan apa yang akan Anda ambil setelah Anda memasuki Yanopolis. Yang saya minta adalah Anda membawa saya keluar. Saat Yoshua menatap Jonathan, yang sepertinya sedang mengucapkan kata-kata terakhirnya, kilatan serius muncul di matanya. Jangan khawatir, saya pasti akan mengeluarkanmu dari sini. Setelah keduanya mencapai kesepakatan, Jonathan segera membuat formasi kedap suara dan memberitahu Yoshua sedikit tentang cara mengendalikan peti mati kuno itu. Kemudian, dengan menggunakan sisa-sisa tenaganya, dia berhasil membongkar salah satu sudut peti mati. Sebelum ada yang bisa bereaksi, dia melemparkan Graeme dan Yoshua keluar dengan ayunan tangannya. Zack dan Gregory, yang dengan cemas menunggu di luar, dengan cepat bergerak kembali dengan hati-hati setelah mendengar suara dari peti mati. Namun siapa sangka yang melompat keluar dari peti mati itu adalah Graeme dan Yoshua yang botak. Yoshua telah hidup kembali. Sepertinya Cipres benar-benar memiliki beberapa trik di lengan bajunya. Zack terkekeh sambil berkata kepada Yoshua. Namun, Gregory menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Meskipun Graeme selalu santai, ekspresinya saat itu terlihat serius. Tuan Blackwood, ada apa dengan raut wajah Anda? Gregory bertanya dengan nada santai. Di mana Jonathan dan Cipres? Mendengar kata-kata itu, Graeme menggelengkan kepalanya dengan halus, dan di saat berikutnya, dia tiba-tiba menghindar ke samping. Awas!
Saat Gregory merasakan niat membunuh dari Graeme, dia segera mundur, menarik Eva bersamanya. Di saat yang sama, Zack dengan cepat menghunus pedang dari sisinya, memposisikannya di depan untuk melindungi dirinya sendiri. Meskipun prinsip of strength tidak dapat digunakan oleh pembudidaya alam dewa di dunia kecil, mereka masih akan menghancurkan pembudidaya alam ilahi jika pertarungan terjadi. Diiringi dengan jeritan mengerikan, kepala tetua alam dewa dari keluarga Mallory meledak seketika. Bakar mayatnya, Graeme berteriak dengan suara dingin. 9 anggota keluarga Blackwood telah memasuki dunia kecil. 3 dari mereka tewas di wilayah utara dunia kecil. Termasuk Sirius, yang dikurung, hanya ada 2 anggota yang berkumpul di sana. Meskipun keduanya tidak tahu mengapa kepala keluarga mulai menyerang keluarga Mallory, mereka mematuhi perintahnya tanpa syarat. Setelah Sirius berbicara, mereka berdua berubah menjadi bayangan dan melemparkan beberapa jimat yang terbakar ke arah mayat-mayat yang ada di tanah. Kemudian, mereka menyerbu ke arah anggota keluarga Mallory. Kepala Mallory mungkin telah terbunuh. Semuanya, jangan menahan diri, atau tidak ada satupun dari kita yang bisa pergi. Setelah melihat Sirius bergerak, seorang pria tua dari keluarga Mallory adalah orang pertama yang bereaksi, berteriak dengan keras dalam bahasa Malorsian. Mendengar ini, 5 pembudidaya keluarga Mallory yang tersisa dengan cepat membuat isyarat tangan, membuang semua botol parasit yang mereka miliki. Force Field. Seperti hantu, sosok Graeme muncul di belakang seorang pemuda dari keluarga Mallory dalam sekejap. Dengan menggunakan jurus yang sama, Graeme mengulurkan tangan kanannya yang layu dan menghancurkan kepala pembudidaya keluarga Mallory. Namun, pembudidaya tua dari keluarga Mallory telah membentuk segel tangan di depan dadanya. Pada saat tengkorak pria itu berubah menjadi bubur putih dan darah, 2 tentakel, menyerupai sabit, menembus punggung pria tua itu, menebas ke arah leher Graeme. Dalam sekejap mata, Graeme mengangkat kakinya dan dengan keras menendang bagian belakang mayat tanpa kepala itu. Saat terjadi benturan, tubuh pria tua itu robek di bagian dada seakan-akan dia adalah karung yang kompang-camping. Dan dari dadanya keluar seekor belalang sembah berwarna merah tua, seukuran anak kecil. Pada saat bebas, belalang itu memanfaatkan tendangan pria tua itu untuk terbang langsung ke arah Gregory di bawah. Enyahlah. Dengan teriakan keras dari Gregory, bayangan spektral Vibrant Tiger langsung muncul di belakangnya. Harimau itu hanya menggesekkan cakarnya dengan ringan, dan tekanan spiritual yang dihasilkannya langsung meratakan belalang sembah raksasa itu menjadi potongan daging. Dilindungi oleh gambar spektral yang sangat besar dari Vibrant Tiger, Gregory melihat dengan tatapan dingin pada segerombolan serangga di depan yang menyerupai awan gelap. Teknik keluarga Mallory sebagian besar melibatkan penggunaan parasit. Baru saja, beberapa pembudidaya melepaskan parasit mereka sendiri sekaligus, beberapa di antaranya benar-benar menakutkan. Apa yang sebenarnya terjadi, Graeme? Gregory berteriak sambil menatap segerombolan serangga di depan. Pada saat itu, Graeme dikelilingi oleh banyak parasit. Meskipun serangan seperti itu tidak cukup untuk merenggut nyawanya, namun sangat merepotkan. Dia tidak bisa membebaskan diri, apalagi punya waktu untuk menanggapi pertanyaan Gregory. Menariknya, Yoshua, pria botak yang berdiri di dekatnya, yang mengambil kipas hujan es dari platform tanah di sebelahnya. Cypress telah dibunuh oleh Jonathan. Tidak ada seorang pun dari keluarga Mallory yang akan selamat. Saat Yoshua berbicara, dia menghela napas sebelum tiba-tiba menarik napas panjang. Dengan tarikan napas ini, energi spiritual di sekitarnya berubah menjadi gelombang, melonjak ke dalam tubuh Yoshua. Skala fenomena ini sebanding dengan terobosan seorang kultivator dari tahap alam ilahi. Panggilan badai salju. Dengan sedikit jentikan jari Yoshua, kipas badai salju terbuka sepenuhnya. Segera setelah itu, Yoshua mengumpulkan semua energi spiritualnya dan dengan keras mengayunkannya ke depan. Angin yang bergejolak membawa butiran salju yang tak terhitung jumlahnya, setajam mata pisau. Meluncur ke depan, mereka menelan seluruh lembah di depan Yoshua. Badai salju yang luar biasa segera mengubah segerombolan serangga yang memenuhi langit menjadi debu. Bahkan jika bukan karena takut secara tidak sengaja membunuh 2 pembudidaya alam dewa dari keluarga Blackwood, Yoshua dapat dengan mudah menggunakan kipas ini untuk secara langsung membunuh 4 pembudidaya yang tersisa dari keluarga Mallory.
Untuk apa kalian semua berdiri di sekitar sini? Apakah kita akan membiarkan mereka pergi begitu saja? Wajah Yoshua menunjukkan sedikit ketidaksenangan saat dia berbicara kepada Gregory dan Zack. Sikap seperti itu secara alami membuat kedua pembudidaya alam ilahi tidak senang. Namun, mereka juga mengerti bahwa jika mereka ingin meninggalkan dunia kecil, mereka harus tetap mengandalkan Yoshua. Terutama setelah kesembuhan Yoshua, dia secara mengejutkan membawa aura yang samar dan misterius. Bahkan metodenya untuk menyerap energi spiritual sebelumnya tidak pernah terdengar. Meskipun tidak jelas apa yang sebenarnya terjadi di dalam peti mati, satu hal yang pasti. Yang pasti kekuatan Yoshua jelas tidak terbatas pada alam dewa. Bab 1394. Bunuh mereka. Zack dengan lantang memerintahkan bawahannya di keluarga Grey. Mengikuti dari belakang, Gregory dengan santai melambaikan tangannya. Itu adalah perintah kepada para pembudidaya dari keluarga Saladai untuk menyerang 4 orang yang tersisa dari keluarga Mallory. Melihat 3 keluarga terhormat lainnya berbalik melawan mereka, orang-orang itu tahu bahwa mereka tidak punya jalan keluar. Oleh karena itu, mereka memilih untuk mengakhiri hidup mereka, mengaktifkan pilihan terakhir mereka. Saat itu, Stellario, dengan banyak parasitnya, mampu bertarung melawan puluhan orang di puncak Ascension Peak di arena South Outer City. Oleh karena itu, ketika keempat tetua keluarga Mallory menggunakan teknik terakhir mereka bersama-sama, mereka menghasilkan pemandangan yang menakutkan. Vitalitas di dalam keempat individu itu melonjak dengan liar saat mereka memberi makan semua telur parasit yang ditekan di dalamnya. Parasit-parasit itu dengan cepat terbangun di bawah makanan dari vitalitas dan energi spiritual yang sangat besar. Pada saat itu, keempat tetua besar itu telah sepenuhnya melepaskan kesempatan mereka untuk melarikan diri. Yang mengherankan, mereka menggunakan tubuh mereka sebagai tungku, membiarkan serangga-serangga itu melahap mereka. Bunuh diri. Eva mengerutkan alisnya, melihat ke arah beberapa orang di kejauhan. Sementara itu, Gregory menggelengkan kepalanya dengan halus. Itu bukan bunuh diri, itu adalah pembebasan mayat. Itu adalah salah satu kartu truf yang paling menakutkan dari keluarga Mallory. Saat Gregory berbicara, tangannya membentuk sebuah teknik. Vibrant Tiger, yang berada di belakangnya, meraung marah dan langsung menyerang ke arah keempat orang itu. Selain itu, Zack dan Graeme juga buru-buru memerintahkan anak-anak mereka untuk mundur. Sembari mengendalikan harimau raksasa spiritual untuk melahap serangga-serangga itu, Gregory dengan santai menjelaskan berbagai hal kepada Eva yang berdiri di sampingnya. Teknik pembebasan mayat keluarga Mallory menguras nyawa seseorang. Ketika mereka berada dalam keadaan terdesak, mereka memberi makan parasit dengan darah dan daging mereka, memelihara parasit darah yang paling menakutkan. Pertempuran sehari-hari keluarga Mallory melibatkan penggunaan parasit yang dipelihara oleh energi spiritual. Meskipun makhluk-makhluk ini ganas, mereka hanya mengikuti perintah orang-orang dari keluarga Mallory untuk menyerang. Parasit ini, terlahir menggerogoti daging dan darah, telah didorong ke kegilaan absolut karena rangsangan darah. Selain itu, dengan kematian para pembudidaya dari keluarga Mallory, parasit ini telah benar-benar kehilangan kendali. Jika tidak dikendalikan, mereka akan berkembang biak dengan liar dan melahap semua yang dilewatinya seperti wabah belalang. Dia berhenti sejenak, lalu melanjutkan, lebih dari 1000 tahun yang lalu, perkembangan keluarga Mallory awalnya berada di Tanah Tengah. Suatu hari, seorang kultivator alam ilahi dari keluarga Mallory memanfaatkan pembebasan mayat. Akibatnya, seluruh komunitas pembudidaya Canaea hampir mengalami korban jiwa yang menghancurkan. Pada akhirnya, dibutuhkan lebih dari 30 keluarga, yang bersekutu dengan puluhan klan, untuk memadamkan wabah tersebut. Setelah itu, mereka semua bersatu untuk menekan keluarga Mallory agar menandatangani perjanjian untuk tidak meninggalkan pegunungan. Ini juga yang menjadi alasan mengapa keluarga Mallory, yang tinggal di Gunung Centum, tidak pernah pergi. Mendengar hal itu, Eva membelalakkan matanya karena terkejut. Saat dia mempelajari sejarah 9 keluarga terhormat, dia memang melihat bahwa keluarga Mallory dilarang memasuki Central Land. Namun, buku sejarah itu hanya menyatakan bahwa hal itu disebabkan oleh cara-cara keluarga Mallory yang sangat jahat. Masyarakat tidak dapat menerimanya, sehingga mereka melarang mereka memasuki Central Land.
Oleh karena itu, dia terkejut saat mengetahui bahwa hal itu terjadi karena semua orang takut pada keluarga Mallory. Kalau begitu, mengapa tidak membunuh semua orang di keluarga Mallory? Eva bertanya dengan sedikit kebingungan. Menurut catatan, keluarga Mallory berhasil menghindari periode paling kacau dalam perang antara keluarga-keluarga terhormat. Alasan yang diberikan adalah karena mereka berada di dalam Gunung Centum. Gunung Centum, yang dulunya disebut sebagai hutan belantara, menjadi harta karun berupa beragam spesies dengan bantuan teknologi. Setelah beberapa lama, semua orang mengetahui bahwa Gunung Centum mungkin merupakan tanah terakhir yang diberkati bagi para pembudidaya di Canaya. Namun, ketika mereka mengetahui hal itu, keluarga Mallory telah menguasai Gunung Centum selama lebih dari 1 milenium. Selama itu, mereka telah mengubah Gunung Centum sepenuhnya. Tempat itu dipenuhi dengan ular, serangga, tikus, dan semut yang tak terhitung jumlahnya. Tidak hanya itu, makhluk-makhluk beracun itu sangat sensitif terhadap energi spiritual. Jika seorang kultivator berkelana ke Gunung Centum, kemungkinan besar mereka akan mati karena serangga yang tampaknya tidak penting itu. Namun, jika keluarga dan sekte di Tanah Tengah pada awalnya membunuh semua orang itu, keluarga Mallory tidak akan ada. Mendengar itu, Gregory tertawa kecil. Kau pikir orang lain tidak mau? Itu karena mereka tidak berani. Mereka tidak berani. Eva menatap Gregory dengan kebingungan. Lebih dari 1000 tahun yang lalu, Gunung Centum benar-benar tanah yang tandus, kakek. Jika nenek moyang kita bisa mengasingkan keluarga Mallory, itu berarti mereka sudah menguasai tempat itu. Kenapa mereka tidak berani? Kontrol. Mendengar itu, Gregory mencibir. Seorang pembudidaya parasit alam ilahi hampir menghancurkan dunia kultivasi Canaya. Bisakah Anda bayangkan seperti apa kekuatan keluarga Mallory saat itu? Pada saat itu, Yoshua, yang berada di dekatnya, telah berjalan ke arah Gregory. Dia dan Eva mendengarkan dengan penuh perhatian kisah legendaris itu. Meskipun warisan keluarga Whiteley telah bertahan selama lebih dari 2000 tahun, Yoshua adalah seorang mata-mata, dan energinya terbatas. Bahkan dengan catatan keluarga Whiteley yang sangat banyak, dia tidak mungkin dapat mengingat semua informasi itu. Itu adalah pertama kalinya dia mendengar tentang kisah keluarga Mallory. Sambil melirik ke arah Yoshua, yang baru saja datang, Gregory terus berbicara. Saat itu, keluarga Mallory memiliki 2 elit Kavoid Realm yang kuat. Yoshua menyipitkan matanya sedikit setelah mendengar itu. Alam Kavoid dan alam ilahi adalah 2 tingkat kultivasi yang sama sekali berbeda. Tidaklah berlebihan jika dikatakan ada perbedaan dunia di antara mereka. Satu anggota alam ilahi dari keluarga Mallory hampir menghancurkan seluruh Canaya. Dengan demikian, jika kedua pembudidaya alam Kavoid dari keluarga yang sama menggunakan pembebasan mayat, Canaya mungkin sudah menjadi tanah yang dilanda kematian. Melihat kedua anak muda itu tertegun, Gregory tertawa kecil. Saat itu, banyak keluarga dan sekte terhormat yang masih memiliki pembudidaya alam Kavoid yang tersisa. Membunuh orang-orang dari keluarga Mallory adalah hal yang mudah bagi mereka. Namun, tidak ada yang benar-benar yakin bahwa mereka dapat sepenuhnya menutup parasit keluarga Mallory. Gregory tidak melanjutkan lebih jauh. Namun, implikasi yang jelas adalah bahwa 2 anggota Kavoid Realm dari keluarga Mallory mengintimidasi puluhan faksi. Daripada mengatakan bahwa keluarga Mallory diasingkan ke Gunung Centum, lebih tepat jika dikatakan bahwa mereka dipaksa untuk menentukan wilayah mereka. Saat itu, hanya ada 2 kekuatan di Canaya. Yang satu disebut keluarga Mallory, dan yang lainnya adalah orang lain. Yoshua menatap keempat tetua itu. Pada saat itu, keempat tetua alam dewa telah melepaskan banyak parasit dengan pembebasan mayat. Namun, Graeme, Zack, dan Gregory telah sepenuhnya menyegel serangga-serangga itu di dalam medan spiritual mereka. Keluarga Mallory akhirnya jatuh, kata Yoshua dengan sedih. Api menderu dan bergelimpangan di dalam penghalang, membuat semua serangga pembebas mayat menjadi mayat yang hangus. Tidak ada satupun yang berhasil melarikan diri. Dengan tatapan dingin, Gregory menatap peti mati di belakang Yoshua. Seiring berjalannya waktu, banyak parasit di keluarga Mallory yang hilang. Selain itu, Cipres telah direncanakan dan dibunuh oleh Jonathan. Aku benar-benar penasaran, metode apa yang digunakan Jonathan sebenarnya. Mengapa dia tidak keluar?
Yoshua melirik ke samping ke peti mati di punggungnya, tatapannya penuh dengan kesungguhan. Dia sedang beristirahat. Kita akan membahas kolaborasi kita di masa depan setelah ini. Bab 1395. Orang-orang dari keluarga Mallory meninggal dengan cara yang hampir tidak masuk akal. Tidak ada yang menyangka bahwa Cypress, seorang pembudidaya yang begitu hebat, akan mati dengan begitu menyedihkan di dalam peti mati Jonathan. Bahkan ketika Jonathan berani pergi ke sana sendirian, keempat keluarga terhormat itu tidak pernah membayangkan bahwa Jonathan akan benar-benar berani mengambil langkah pertama. Bahkan Jonathan sendiri tidak pernah berpikir untuk menghabisi Cypress di dalam peti mati. Hanya setelah Cypress menunjukkan serangga yang sangat beracun itu, Jonathan akhirnya memahami sesuatu. Terlepas dari keluarganya, jika seorang kultivator alam ilahi meninggal, kultivator yang tersisa pasti akan dimusnahkan oleh keluarga lain. Bagaimanapun, begitu mereka kehilangan pembudidaya alam ilahi, para pembudidaya alam dewa itu akan kehilangan perlindungan paling mendasar mereka, bahkan jika mereka mengikuti keluarga lainnya ke Yanopolis dan meninggalkan dunia kecil. Setelah mereka menjelajah ke dunia luar, keluarga lain dengan kultivator alam dewa akan mengejar mereka. Kesatuan semua pada dasarnya adalah produk dari kepentingan bersama. Begitu peluang baru untuk mendapatkan keuntungan muncul, tidak ada yang akan menutup mata terhadapnya. Cypress mati karena dia terlalu ganas. Selain itu, dia tidak tahu betapa kejamnya Yoshua. Yoshua, membawa peti mati di punggungnya dan memegang Formation Crusher di tangannya, berdiri diam. Sementara itu, keluarga Gray, Saladai, dan Blackwood telah selesai membersihkan medan perang dan semuanya berkumpul bersama. Yoshua, sudah 10 tahun berlalu. Saya tidak pernah menyangka kita akan bertemu lagi di sini, kata Eva dengan riang kepada Yoshua. Yoshua menatap Eva, sekelebat niat membunuh melintas di tatapannya. Sejak awal, saya mengejar dari Yaleviu ke Moxet, lebih dari 1000 mil. Saya benar-benar harus berterima kasih kepada Nona Saladai karena telah mengantar saya. Namun momen ini bukanlah momen itu. Meskipun saya masih berada di alam dewa, apa yang saya pegang di tangan saya adalah sesuatu yang kalian semua inginkan. Mendengar itu, Eva sedikit terkejut. Apa maksudmu dengan ini? Yoshua tertawa kecil. Ini bukan hal yang serius. Saya hanya mengatakan bahwa Anda tidak memenuhi standar. Kamu, Eva meletakkan tangannya di atas gulungan itu, siap untuk memanggil Yoshua. Namun, sebelum dia dapat bergerak, dia merasakan tekanan spiritual yang luar biasa membebani pundaknya, melumpuhkannya. Memalingkan kepalanya, Eva mengertakkan gigi dan berseru, "Kakek." Gregory menatap Eva dengan tatapan dingin. "Kamu bukan tandingannya." Mendengar kata-kata Gregory, Eva yang kompetitif secara alami menolak untuk menerimanya. "Saat itu, aku mengejarnya sejauh lebih dari 400 km. Bagaimana mungkin saya tidak bisa menjadi tandingannya?" Eva berteriak dengan keras. Namun, yang menyambutnya adalah tatapan dingin Gregory. "Apa kau sudah selesai dengan semua keributan itu?" Teriakan menggelegar dari Gregory itu seperti dentang lonceng besar, membuat Eva agak linglung. Di tengah-tengah teriakan keras itulah Eva akhirnya tersadar, dan ia mengerti bahwa kakeknya tidak akan pernah bercanda dengannya seperti itu. Sepertinya ada sesuatu yang sangat aneh dengan Yoshua. Mengulurkan tangan untuk menyentuh 100 binatang, Eva membungkuk hormat kepada Gregory. "Aku akan pergi sekarang." Saat dia mengucapkan kata-kata ini, Eva dengan hormat membungkuk dengan tinjunya mengepal ke arah dua pembudidaya alam ilahi yang berdiri di dekatnya. "Tuan-tuan, saya melewati batas." Eva dengan cepat menyingkir, namun sedikit penyesalan muncul di mata Graeme dan Zack. Mereka sebenarnya sangat ingin melihat Eva dan Yoshua bertarung. Apalagi setelah menyaksikan reinkarnasi ke-9 Yoshua, Graeme penasaran ingin tahu apa yang luar biasa dari tubuh baru Yoshua. Yoshua menatap ketiga orang di hadapannya, tatapannya dipenuhi dengan keseriusan yang berat. "Karena kita berada dalam masalah ini bersama-sama, saya hanya akan mengutarakan pendapat saya. Menurut perkiraan, Neil, penjaga kota-kota luar selatan di dunia kecil, seharusnya sudah mulai bergerak menuju Yanopolis. Dengarkan baik-baik apa yang akan saya katakan. Menurut ingatan leluhur yang diwariskan padaku, jika Yanopolis jatuh ke tangan Neil, kemungkinan besar kita akan terjebak di sini selamanya." "Apa maksudmu?"
Gregory bertanya, dengan dingin menatap Yoshua. Mereka memilih untuk berkolaborasi dengan Yoshua, semua demi meninggalkan dunia kecil. Kata-kata yang diucapkan Yoshua tentu saja tidak ingin mereka dengar. Tenanglah, kata Yoshua. Saat Yoshua berbicara, dia dengan santai mengulurkan tangan dan meraih segenggam. Saat dia menggenggam, energi spiritual di sekitarnya seolah-olah ditarik ke dalam tangannya, seolah-olah energi itu nyata. Dengan lambaian tangannya, sebuah proyeksi segera muncul di udara, yang secara menakjubkan mengungkapkan tata letak geografis seluruh dunia kecil. Yoshua dengan ringan menjentikkan jarinya, dan peta dunia kecil itu dengan cepat meluas. Kota persegi di tengah-tengah kemudian muncul di depan mata semua orang. Saat itu juga, Yoshua akhirnya mengungkapkan, ini adalah peta seluruh dunia kecil. Menurut ingatan leluhur, inti dari Yanopolis adalah pusat kendali dunia kecil. Nenek moyang Neil adalah dermawan keluarga White. Namun, pada saat yang sama, mereka juga merupakan pembudidaya yang mengarahkan pembangunan formasi dasar dunia kecil ini. Hanya saja ketika formasi inti awalnya didirikan, leluhur saya secara pribadi merancang 36 formasi yang paling penting. Ini tidak diberikan kepada orang luar. Hanya anggota keluarga White yang bisa menguasai aturan formasi seluruh dunia kecil. Neil tidak memiliki warisan inti, dan jika dia ingin menyerang dunia kecil, satu-satunya cara adalah menyelinap masuk dan menghancurkan formasi inti, benar-benar membuka penghalang penahan di sekitar Yanopolis. Tapi begitu Neil berhasil, bahkan aku tidak akan bisa membuka kembali portal kekacauan. Kata-kata itu mengejutkan semua orang. Siapa sebenarnya nenek moyangmu? Graeme bertanya dengan rasa ingin tahu, apa tujuan dari pembentukan formasi yang begitu besar? Mengapa harus melalui semua masalah ini? Yoshua menarik napas dalam-dalam sebelum perlahan-lahan menjelaskan, tujuan mendasar dari penciptaan dunia kecil ini adalah untuk menekan leluhur itu sendiri. Dia membunuh terlalu banyak orang, membawa kebencian karma yang begitu berat sehingga guntur di langit pun tidak dapat membuyarkannya. Kultivasi leluhur tua itu menentang langit, dan dia tahu bahwa setelah kematiannya, tubuhnya pasti tidak akan hancur. Oleh karena itu, dia menciptakan dunia kecil ini dan membuat susunan misterius tandingan surga untuk menekan dirinya sendiri selama ribuan tahun. Setelah mendengar kata-kata Yoshua, ketidakpercayaan terukir di wajah beberapa pembudidaya alam ilahi. Dunia kecil ini begitu luas, dan formasi berbahaya yang ditata tidak pernah terdengar. Dan semua ini, apakah hanya untuk menekan mayatnya sendiri? Sebagai tanggapan, Gregory berujar dengan dingin, Yoshua, kamu pasti bercanda. Nenek moyangmu begitu menentang tatanan alam. Apakah dia semacam makhluk abadi? Nenek moyangku adalah seorang yang abadi. Yoshua menatap langsung ke mata Gregory dan berkata dengan lembut, nama belakang leluhur saya adalah White, dan namanya adalah Conrad. Di dalam peti mati, di bawah kendali Jonathan, panel peti mati telah berubah menjadi sesuatu yang mirip dengan kaca, sehingga memungkinkan pandangan yang jelas terhadap pemandangan di luar. Ketika Yoshua mengungkapkan bahwa leluhurnya adalah Conrad, baik Caleb yang periang maupun Sirius yang pendiam dan penyendiri tidak bisa berkata-kata, mulut mereka ternganga kaget. Hanya ekspresi Jonathan yang tetap seperti biasa, seolah-olah dia sudah mengetahui hasil itu. Melihat beberapa orang di luar, alis Jonathan berkerut erat. Wilbur, kita telah merencanakan hari ini selama 3 tahun. Sudah waktunya kamu muncul. Mohon maaf belum ada update bab 1396, mohon bersabar menunggu lanjutannya terima kasih. Bersambung.